Jadi tetap stay pada monitor Anda dan tetap stay tune. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Dan mohon maaf sekali saya baru bisa online lagi karena ada urusan ke Rusia dan Ukraina untuk menangani aksi perdamaian. Jadi berhubung market juga lagi kurang kondusif dan kurang menarik, saya putuskan untuk rehat dulu sejenak. Dan bagi kalian yang loss beberapa hari sebelumnya, tidak perlu khawatir karena kalian tidak sendiri. Tapi kabar baiknya sepertinya market kelihatan mulai membaik ya, mulai bergejolak untuk normal, tapi kita tidak tahu apakah gejolaknya hanya sementara atau masih lanjut untuk tidak menarik kembali. Tapi sebenarnya sih dia sudah market sudah kurang menarik saya rasakan selama 2 minggu terakhir ini. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau market rehat dari anjloknya saat ini atau di minggu ini, tinggal hari Kamis sama Jumat. Lalu mungkin ya kita harus lebih berhati-hati dan berjaga-jaga lagi karena tidak ada yang tahu pasti pergerakan market seperti apa. Oke, langsung saja kita lihat ya, seperti biasa IHSG-nya dulu bagaimana ya. Benar sekali ya, untuk 3 hari ini, jadi dia bisa dibilang 2 minggu atau penuh ya, selama 7 hari ini dia selalu downtrend, dan 3 hari kemarin dia sudah mencoba untuk give up ya, untuk naik tapi tipis-tipis saja. Cuman 2 hari terakhir juga tidak berasa, baru hari ini ya gejolak, dimana saya juga grafik saya baru aja hijau semuanya baru per hari ini. Tapi jangan terlalu senang dulu karena kita tidak tahu ini hanya rehat sementara atau benar-benar berbalik arah. Kalau secara daily sih dia sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah, tapi weekly-nya yang memang kurang menarik dan monthly-nya juga kurang menarik. Oke, kita lihat langsung aja ke top gainers-nya ya. Top gainers hari ini kelihatannya sih banyak ya, yang saham-saham di atas 10%. Benar sekali ya. Ini saham-saham yang berhasil naik di atas 10% ini cukup banyak. Apakah saham Anda salah satunya ya, kita tidak tahu. Tapi berhubung karena berita-berita saat ini yang mulai bergerak naik itu saham-saham bank digital atau bank-bank mini. Buat kalian yang tertarik dengan bank-bank digital, bank-bank mini, silakan dilirik-lirik aja. Kita lihat langsung saja sesuai dengan grafiknya dan kita ulas. Oke. Saham pertama GDST. GDST juga pernah saham yang pernah kita ulas ya. Untuk GDST ini sayangnya sudah di atas 200. So kita skip aja. Ada Twin, ada Fire, ada BBHI. Mana nih saham under 100-nya? XCIS juga pernah kita bahas ya. Dia hari ini mengalami kenaikan 11%. XCIS. Oke, XCIS-nya. Untuk XCIS memang sebenarnya apa ya? Dia grafiknya kurang menarik. Pernah nggak masuk ini ya? Saya lupa, tapi setelah saya lihat lagi sepertinya tidak ada hal yang menarik dari saham ini. Langsung kita skip aja ya. Siko Wakaran ini mengalami kenaikan 11%. Lalu ada Runs. Oke, kita lihat Runs-nya. Untuk Runs dia sudah mengalami kenaikan ya, sampai 3 kali atau 1 minggu terakhir
tapi kenaikannya tipis-tipis di bawah 10% aja. Secara daily dia sedang fase uptrend. Hari ini kenaikannya 10% di harga 187. Harga tertingginya itu 214. Lumayan ya. Secara weekly juga sedang fase uptrendnya. Harga tertingginya itu 298. Secara monthly juga sedang fase uptrendnya, harga tertingginya itu 900-an. Ini lumayan ya, sekarang masih harga 187. So buat kalian yang mau cuan kotos-kotos runs, saham yang cukup baik di koleksi walaupun dia konsisten ya, kenaikannya hanya 10% aja. Oke, kita lihat saham selanjutnya, SWAT. SWAT ini kayaknya saham tidur ya, yang baru bangun. Oh bukan ya, dia saham 50-an, tapi hari ini kenaikannya 9,61% di harga 57. Harga tertingginya itu 101. Secara daily dia sedang fase uptrendnya, tapi belum konfirmasi untuk uptrend. Secara weekly dia masih fase downtrend dan monthly-nya juga fase downtrendnya. Oke, di skip aja. Kita lihat saham SPNI. SPNI juga sebenarnya udah ini ya di atas 200, tapi kita ulas saja. SPNI ini kalau saham-saham menarik, oke, nggak ada masalah. SPNI ya, ini termasuk saham yang menarik, di mana hari ini kenaikannya 9%, 9,47, kemarin sempat naik 3%, di harga 208. Harga tertingginya itu 466. Secara daily cukup menarik ya, menarik banget ini malah. Tapi sedang fase uptrend, sedangkan weekly-nya ya, dia baru aja berbalik ke arah. Kita nggak tahu ya, ini masih sejajar dia. Mungkin ada tanda-tanda pembalikan arah. Tapi tidak usah terburu-buru, dan molly-nya juga ternyata masih kurang menarik. Mungkin kalaupun ini PNI sedang prospek, dia hanya mengalami kenaikan sementara aja. Ditinggalkan aja dulu. Kita lihat saham-saham lain seperti PNBS. Dia juga secara daily sedang fase uptrendnya ya. Hari ini kenaikannya 7,69% di harga 98. Di sini dia membentuk harga barunya ya. Dia masih yang tertinggi 98-nya. Sedangkan daily-nya dia sedang fase uptrend. Lalu weekly-nya juga sedang fase uptrend ya. Harga tertingginya itu 102, lumayan nih, menarik. Untuk monthly dia juga sedang fase uptrendnya. Wow, ini kece nih. Cuman harga tertingginya itu 299. So PNBS kita bungkus saja PNBS. Selanjutnya ada saham CEM. Wow, CEM ini juga baru aja saya dengar, tapi kayak familiar gitu ya. Oke, untuk CEM hari ini kenaikannya 6,8% di harga 93. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 133 ya. Itu yang terdekat. Dan secara daily dia sedang fase berbalik arah untuk uptrend ya, tapi belum konfirmasi. Secara weekly juga sedang fase uptrendnya. Harga tertingginya itu 190. Wow. Sedangkan molly-nya sedang fase uptrend, so di skip aja. Kita lihat MTSM. Oke, untuk MTSM hari ini kenaikannya 6,5% di harga 179. Jadi sepertinya tanda-tanda pembalikan arah ya. Harga tertingginya itu pernah menyentuh 252. Wow, tapi dia sering membentuk jalan panjang ya. Lalu weekly-nya sedang fase uptrend juga. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 278. Monthly-nya sepertinya tanda-tanda pembalikan arah, tapi masih belum tentu. Kita lihat saham-saham lain, ada euro. Euro juga pernah kita bahas sebelumnya. Kelihatannya sih masih menarik. Secara daily dia hari ini kenaikannya 6,41% di harga 83. Dia membentuk harga terbarunya ya. Oh, ada di sini harga 84 yang terdekat. Mungkin dia kalau lewat masih menarik. Secara daily dia sedang fase uptrendnya. Weekly juga sedang fase uptrendnya. Monthly-nya juga sedang fase uptrendnya. Cuman dia membentuk harga barunya. So buat kalian mungkin berhati-hati aja. Under 100 sih masih, di bawah 100 sih masih lumayan nih. Kalau biasanya angka 100 itu banyak gejolak terjadi, gejolak.
Ya kita nggak tahu untuk gagal break atau tetap lanjut naik. Tapi untuk euro kita bungkus lagi ya. Euro. Oke, selanjutnya Baja. Baja ini apa saham Baja? Sarana Sentral Baja Tama. Oke, untuk Baja Tama hari ini kenaikannya 6,38% di harga 150. Harga tertingginya itu 198. Secara daily dia baru aja berbalik arah ya. Walaupun belum konfirmasi, secara weekly dia sepertinya sideways panjang. Harga tertingginya itu di 342, ini lumayan nih kalau misalnya dia dailynya tadi menarik ya. Secara moldingnya dia sedang masa konsolidiasi mungkin di sini ya. Dia karena mengalami sideways panjang secara indikator, tapi dia mengalami penurunan. Harga tertingginya itu 496. Ini masih belum oke. Kita lihat saham lainnya aja. Seperti Mari juga ini saham yang menarik kayaknya ya. Untuk Mari ya tipis-tipis saja. Wow, lumayan nih untuk Mari ya. Secara weekly-nya masih kurang. Wow, ini mengalami penurunan nih kayaknya. Dan mulainya kurang kayaknya. Masuk nggak kemarin ya? Enggak ya. Kita skip aja. Gesco. Ini saham yang lumayan yang saya sukai sebenarnya. Karena ini juga merupakan saham yang sering dipompa oleh beberapa influencer. Untuk Gesco hari ini kenaikannya 5,6% di harga 113. Di sini dia mengalami sideways panjang ya, apakah dia naik atau turun. Tapi terakhir dia sepertinya menunjukkan tanda-tanda uptrendnya. Harga tertingginya itu yang paling dekat itu 179. Secara weekly ini dia juga mengalami konsolidasi yang panjang ya. Dia berada di fase downtrendnya. Harga tertingginya itu 248. Secara monthly dia sedang fase downtrend, so di skip aja dulu. Kita lihat saham Jaya. Ada apa dengan saham-saham kita ini? Oke, untuk Jaya, dia hari ini kenaikannya 4,95% di harga 106. Harga tertingginya itu 145. Dia sedang fase uptrend ya. Bukan fase uptrend, baru aja berbalik arah secara daily. Secara weekly juga ini masih belum tentu apakah dia naik atau turun. Sepertinya sih dia lebih menguat untuk turun. Tertingginya itu 200. Maulinya juga menguat untuk turun ya. Kita lihat mana nih saham-saham yang menarik. PSGO. Oke, PSGO secara daily ya hari ini kenaikannya 4,89 di harga 150 dan dia sedang fase berbalik arah dari fase downtrendnya. Cuman masih belum tentu. Weekly-nya juga masih fase downtrend, monthly-nya juga fase downtrend. Mana nih saham-saham? Kenapa tidak ada yang kelihatan ya untuk kita input? Oke, IP hari ini kenaikannya 4,73% di harga 177. Harga tertingginya itu 310 ya. Dan tadinya dia sedang membentuk penurunan tapi dia menolak untuk turun ya, lanjut naik. Weekly-nya juga sedang menunjukkan tanda-tanda kenaikan tapi belum konfirmasi. Monthly-nya yang menunjukkan fase downtrend. So kita skip aja dulu. Kita sih lihat saham lainnya. Wow, lumayan nih, nggak ada yang menarik. Selanjutnya KKSS. Ini kalau nggak salah pernah masuk ya ke review saham kita. Hari ini kenaikannya 3,5% di harga 174. Harga tertingginya itu 210. Dia di sini sih sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan harga uptrend. Nah, namun untuk weekly-nya masih menurun ya. Tapi monthly-nya juga menunjukkan tanda-tanda kenaikan. So apa ini kita masukkan aja ya, masukkan. Cuman kalau dilihat dari historinya,
Biasanya dia naik lalu turun lah, naik turun. Diikutin aja historinya. KKES. KKES dia juga lumayan nih kalau misalnya dapat dari angka minus. Sip, kita lihat aja lagi saham DART. DART. Oke, DART. Untuk DART secara daily hari ini kenaikannya 3,19%, di harga 194, harga tertingginya itu 234. Secara daily dia sedang fase downtrend, weekly-nya juga sedang berbalik arah, dan monthly-nya sedang fase downtrend. Kita skip aja, lanjut ke Demas. Demas ini juga merupakan saham yang agak sering dipumpu oleh influencer. Secara daily dia sedang fase uptrend ya, uptrend. Oh ini sorry, daily-nya sudah berbalik arah menunjukkan tanda-tanda kenaikan harga nih ya, menunjukkan tanda-tanda uptrendnya. Cuman ini tipis-tipis sih, nggak banyak-banyak, mungkin di bawah 5% doang. Lalu secara daily dia sedang fase uptrend, weekly-nya yang sepertinya menguat untuk tetap naik, cuman belum tentu. Cuman monthly-nya lumayan, dia sedang menunjukkan fase uptrend. Oke, selanjutnya saham masih belum menarik ya, karena tadi dia lebih sering di bawah 5%. Sepertinya saham-saham under 200-an tidak banyak ya yang manggung. Yang manggung itu saham-saham antara 1000-an ke atas. Ya, itu aja ya saham-saham yang kita dapat hari ini. Ada berapa tadi? Ada 4 saham doang yang kita dapat hari ini. Ada Rans, PNBS, Euro, KKS. Dan perlu diingat buat kalian yang mau entry saham-saham ini, diperhatikan lagi, lebih seksama, dianalisis kembali lagi agar lebih pasti. Dan saham-saham yang saya sampaikan ini juga disclaimer on. Keputusan pada jempol masing-masing. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Salam cuan konsisten 10% per day. Salam bos Sundaikus.